Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu kristal di ruang tamu kediaman Pratama bersinar redup, namun atmosfer di dalamnya terasa lebih dingin dari embusan AC sentral yang menderu halus. Arini menggenggam erat tas tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Di sampingnya, Galih duduk mematung, pandangannya kosong menatap lantai marmer. Di atas meja kopi, selembar kertas hasil laboratorium dari klinik utama Medika tergeletak seperti hukuman mati yang baru saja dijatuhkan. Jadi benar, suara itu memecah keheningan. Dingin, tajam, dan tanpa empati. Ibu Ratna, mertua Arini, duduk di sofa tunggalnya yang menyerupai singgasana. Ia menyesap teh melatinya dengan perlahan sebelum meletakkan cangkir porselen itu dengan denting yang sengaja dikeraskan. Matanya yang tajam menatap Arini seolah-olah menantu perempuannya itu adalah noda yang baru saja mengotori karpet mahalnya. Dokter bilang cadangan sel telur saya sangat rendah, Bu. Peluang untuk hamil secara alami hampir tidak ada. Suara Arini bergetar. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya luruh, membasahi pipinya yang pucat. Hampir tidak ada? Sebut saja dengan jujur, Arini. Kamu mandul, cetus Ibu Ratna. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa saringan, tanpa belas kasihan. 7 tahun Galih menunggumu. 7 tahun aku bersabar melihat rumah ini sepi tanpa suara cucu. Dan sekarang, setelah semua suplemen mahal dan program yang kami biayai, ini hasilnya? Selembar kertas yang mengatakan kamu wanita gagal. Ibu, tolong. Arini juga sedang sedih, sela Galih dengan suara lemah. Namun, ia tidak berani menatap ibunya, apalagi merangkul Arini yang kini terisak bahunya terguncang. Sedih? Siapa yang seharusnya sedih di sini, Galih? Ibu. Ibu yang harus menanggung malu saat arisan, saat teman-teman ibu memamerkan cucu mereka yang sudah mulai sekolah. Sedangkan kamu? Kamu malah membela wanita yang bahkan tidak bisa menjalankan fungsi paling dasar sebagai seorang istri. Ibu Ratna berdiri, melangkah mendekat ke arah Arini. Aroma parfum mawar yang menyengat seolah mencekik napas Arini. Mertuanya itu menunduk, menatap Arini dengan hinaan yang nyata. Dengar ya, Arini. Sejak awal aku sudah ragu padamu. Tubuhmu yang kurus itu memang terlihat tidak meyakinkan untuk mengandung penerus keluarga Pratama. Dan hari ini, kecurigaanku terbukti. Kamu hanyalah benalu. Kamu menikmati fasilitas rumah ini, uang anakku, tapi kamu memberikan 0 besar sebagai balasan. Bu, Arini selalu berusaha menjadi istri yang baik. Arini mencoba membela diri di sela tangisnya. Ia mengingat bagaimana ia bangun paling pagi untuk menyiapkan kebutuhan Galih, bagaimana ia berhenti dari pekerjaannya yang mapan demi mengurus rumah tangga dan fokus pada program hamil, serta bagaimana ia selalu sabar meladeni watak keras mertuanya. Istri yang baik. Ibu Ratna tertawa sinis, suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas. Istri yang baik adalah istri yang memberikan keturunan. Tanpa anak, kamu itu cuma pajangan rusak. Dasar wanita mandul tak berguna. Kamu tahu apa yang terjadi pada pajangan rusak di rumah ini? Mereka dibuang ke gudang, atau lebih baik lagi, dibuang ke tempat sampah. Arini merasa jantungnya seperti diremas. Kalimat, wanita mandul tak berguna, itu bergema di kepalanya, menghancurkan sisa-sisa harga diri yang ia miliki. Ia menatap Galih, berharap suaminya akan berdiri, menggandeng tangannya, dan membawanya masuk ke kamar untuk menenangkannya. Namun, Galih tetap diam.
Suaminya itu seolah kehilangan tulang belakang di depan ibunya. "Galih," panggil Arini lirih. "Katakan sesuatu." Galih hanya menghela napas panjang. Aku butuh waktu untuk berpikir, Arini. Kepalaku pusing." Galih bangkit berdiri, namun alih-alih mendekati Arini, ia justru berjalan menuju ruang kerjanya, meninggalkan Arini sendirian di bawah intimidasi ibunya. Ibu Ratna tersenyum kemenangan melihat reaksi anaknya. Ia kembali menatap Arini yang masih terduduk di lantai, meratapi nasibnya. "Jangan harap kamu bisa bersembunyi di balik punggung Galih selamanya. Keluarga kami butuh darah segar, butuh penerus yang sehat, bukan rahim kering seperti milikmu. Aku tidak akan membiarkan warisan suamiku jatuh ke tangan orang lain hanya karena aku punya menantu cacat." Ibu Ratna mengambil kertas hasil laboratorium itu, lalu meremasnya hingga membentuk bola kertas dan melemparkannya tepat ke pangkuan Arini. "Simpan ini sebagai pengingat siapa dirimu sebenarnya. Aku sudah cukup baik membiarkanmu tinggal di sini selama ini. Tapi kesabaranku ada batasnya. Mulai detik ini, jangan harap aku akan memperlakukanmu sebagai menantu lagi. Kamu tidak lebih dari sekadar tamu yang sudah terlalu lama menginap." Setelah mengatakan itu, Ibu Ratna berlalu pergi dengan langkah angkuh, meninggalkan Arini dalam kegelapan ruang tamu yang terasa semakin sempit. Arini menggenggam bola kertas itu. Di tengah kehancuran hatinya, sebuah kilasan ingatan muncul, wajah Dr. Hendra yang tadi memeriksanya. Ada sesuatu yang janggal dari cara dokter itu menghindari kontak mata dengannya, dan bagaimana dokter itu sempat berbisik sebentar dengan Ibu Ratna di lorong rumah sakit sebelum hasil tes keluar. Tangis Arini perlahan mereda, digantikan oleh rasa sesak yang berbeda. Di dalam dadanya, api kecil mulai menyala di tengah badai kesedihan. Jika benar ia mandul, ia akan menerimanya. Tapi jika ada yang sedang bermain dengan hidupnya, ia tidak akan tinggal diam. "Aku mungkin hancur hari ini," bisik Arini pada kesunyian, "tapi aku belum kalah." Matahari pagi menyusup malu-malu melalui celah gorden kamar Arini, namun hangatnya tak mampu mencairkan dingin yang membeku di hatinya. Semalaman ia hampir tidak tidur. Galih memilih tidur di sofa ruang kerja dengan alasan ingin menenangkan pikiran, sebuah penolakan halus yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Arini menatap pantulan dirinya di cermin, matanya sembab, kulitnya pucat, namun ada kilat kecil yang mulai mengeras di manik matanya. Saat Arini turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan, rutinitas yang tetap ia jalani meski hatinya hancur, ia dikagetkan oleh suara tawa renyah yang asing dari ruang makan. Bau harum nasi lemak dan rendang, yang bukan masakannya, memenuhi udara. Di sana, di meja makan keluarga Pratama, duduk seorang wanita muda cantik dengan balutan dress bunga-bunga yang sopan namun modis. Rambutnya hitam legam tergerai indah, dan senyumnya tampak sangat manis saat berbincang dengan Ibu Ratna. "Oh, Arini, kamu sudah bangun?" Suara Ibu Ratna terdengar sangat ceria, kontra sekali dengan nada bicaranya semalam. "Kenalkan, ini Sarah. Anak dari Jeng Widya, sahabat lamaku yang tinggal di Bandung. Dia sedang ada urusan di Jakarta, jadi ibu suruh mampir dan menginap di sini beberapa hari." Sarah berdiri dengan anggun, mengulurkan tangan yang jemarinya lentik dan terawat. "Halo, Mbak Arini. Maaf ya kalau saya merepotkan pagi-pagi begini. Tante Ratna yang memaksa saya masak tadi, katanya kangen masakan khas keluarga kami." Arini menyambut tangan itu dengan kaku. "Arini, tidak apa-apa, silakan dilanjutkan sarapannya." Arini melirik ke arah suaminya. Galih duduk di seberang Sarah, tampak canggung namun tak bisa menutupi kekagumannya saat menatap wanita di depannya.
Ibu Ratna terus-menerus memuji masakan Sarah, membanding-bandingkannya secara implisit dengan Arini. Lihat ini, Galih. Rendangnya pas sekali bumbunya. Wanita yang pintar masak dan mengerti gizi itu penting, supaya nanti kalau punya anak, anaknya sehat dan cerdas sejak dalam kandungan, sindir Ibu Ratna sambil melirik tajam ke arah perut Arini yang rata. Arini merasakan dadanya sesak. Baru kemarin ia divonis mandul, dan hari ini, pengganti, itu sudah duduk di mejanya, memasak di dapurnya, dan merayu suaminya dengan dukungan penuh mertuanya sendiri. Sarah ini lulusan luar negeri, Galih. Dia juga sangat menyukai anak-anak. Kemarin dia cerita kalau dia ingin sekali segera menikah dan memiliki keluarga besar. Bukankah itu sangat mulia? Lanjut Ibu Ratna tanpa mempedulikan keberadaan Arini yang masih berdiri mematung. Iya, Bu. Sarah memang hebat, jawab Galih singkat, meski matanya sempat mencuri pandang ke arah Sarah yang tersipu malu. Sepanjang sarapan, Arini diperlakukan layaknya pelayan. Ibu Ratna berkali-kali menyuruhnya mengambilkan air jeruk tambahan atau tisu, seolah ingin menunjukkan kepada Sarah bahwa posisi Arini di rumah itu sudah sangat rendah. Sarah sendiri tampak bersikap sangat manis dan penuh perhatian kepada Galih, sesekali menyentuh lengan Galih saat tertawa, sebuah tindakan provokatif yang dilakukan tepat di depan mata Arini. Mbak Arini, ayo duduk makan bersama. Jangan sungkan, ajak Sarah dengan nada yang dibuat-buat ramah, seolah dialah nyonya rumah yang baru. Terima kasih, saya masih kenyang, jawab Arini dingin. Ia memutar tubuhnya, kembali ke arah dapur. Di balik tembok dapur, Arini menarik napas panjang untuk menahan tangis. Namun, telinganya menangkap percakapan lirih dari ruang makan. Tan terasa, Sarah sangat cocok dengan Galih. Sayang sekali Galih sudah terlanjur terikat dengannya. Kamu tahu sendiri, barang rusak, bisik Ibu Ratna, namun volumenya cukup keras untuk didengar Arini. Tante, jangan bicara begitu. Mbak Arini kan istri Mas Galih, sahut Sarah, namun nadanya tidak terdengar seperti membela, melainkan seperti sedang memancing lebih banyak hinaan. Istri? Itu dulu. Sekarang dia hanya penghalang kebahagiaan anakku. Tenang saja, Sarah. Tante sudah mengatur semuanya. Galih butuh wanita sepertimu untuk meneruskan keturunan keluarga ini. Kamu hanya perlu bersabar sedikit lagi. Tangan Arini yang sedang memegang gelas bergetar hebat. Ia teringat kembali pada bola kertas hasil laboratorium kemarin. Kecurigaannya semakin menguat. Kedatangan Sarah yang begitu tepat waktu, hanya sehari setelah vonis dokter keluar, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah skenario yang sudah disusun rapi. Arini tidak menangis kali ini. Rasa sakitnya telah berubah menjadi kemarahan yang tenang. Ia menyadari bahwa di rumah ini, ia sedang dikepung oleh serigala berbulu domba. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di klinik itu. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan barang rusak, seperti yang dituduhkan mertuanya. Saat ia melihat ke arah ruang makan sekali lagi, ia melihat Ibu Ratna menggenggam tangan Sarah dan Galih secara bersamaan di atas meja, seolah sedang memberikan restu. Arini mengepalkan tangannya. Silakan kalian merayakan kemenangan semu ini, batin Arini. Karena saat aku menemukan buktinya, aku akan memastikan kalian menyesal telah meremehkanku. Seminggu telah berlalu sejak kedatangan Sarah, dan rumah yang dulunya merupakan surga bagi Arini kini berubah menjadi medan perang mental yang menyiksa. Arini merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Ibu Ratna tidak lagi menyembunyikan niatnya. Setiap sudut rumah kini dipenuhi dengan barang-barang Sarah, dan tawa wanita itu selalu terdengar di ruang tamu setiap kali Galih pulang kerja.
Puncaknya terjadi pada suatu Kamis malam yang hujan. Arini baru saja selesai membersihkan sisa makan malam yang lagi-lagi disiapkan oleh Sarah ketika ia dipanggil ke ruang tengah. Di sana, Ibu Ratna duduk dengan wajah yang dipasang sedemikian rupa hingga tampak layu dan menderita. Galih duduk di sampingnya, memijat keningnya dengan gelisah. Di atas meja kayu jati yang mahal itu, tergeletak sebuah map biru yang sangat Arini kenal bentuknya. Map dari Pengadilan Agama. Duduk, Arini, perintah Ibu Ratna, suaranya parau seolah habis menangis lama. Ibu tidak ingin berbelit-belit lagi. Kondisi kesehatan ibu memburuk sejak memikirkan nasib garis keturunan keluarga Pratama. Dokter bilang jantung ibu lemah karena stres. Arini duduk dengan punggung tegak, matanya menatap lurus ke arah map itu. Lalu apa hubungannya dengan surat cerai itu, Bu? Hubungannya? Ibu Ratna mendengus sinis. Kamu masih bertanya? Kamu adalah beban bagi kesehatan ibu. Selama kamu masih di sini, ibu tidak akan pernah tenang. Galih sudah setuju. Dia butuh masa depan, dan masa depan itu bukan bersamamu. Arini beralih menatap suaminya. Mas, apa ini benar? Kamu setuju menceraikan aku hanya karena hasil tes 1 minggu yang lalu? Galih tidak berani menatap mata Arini. Ia terus menunduk, memainkan jemarinya. Arini, kamu tahu betapa ibu sangat menginginkan cucu. Aku juga tidak muda lagi. Kita sudah mencoba segala cara selama 7 tahun, dan hasilnya, kamu sendiri lihat kan? Tapi kita bisa mencoba bayi tabung, Mas. Atau kita cari opini kedua dari dokter lain, seru Arini, suaranya bergetar karena emosi yang meluap. Bayi tabung itu mahal dan tidak ada jaminan, Arini, sela Ibu Ratna dengan nada tinggi. Kenapa harus membuang-buang uang untuk rahim yang sudah dinyatakan mati oleh dokter ahli? Sedangkan di depan mata kita ada Sarah, wanita sehat, muda, dan subur yang siap memberikan Galih anak kapan saja. Ibu sudah menyiapkan semuanya, lanjut Ibu Ratna sambil mendorong map biru itu ke arah Arini. Tanda tangani ini. Kami akan memberikan pesangon yang cukup untukmu memulai hidup baru di kampung. Anggap saja itu upah selama 7 tahun kamu mengabdi di sini. Arini merasakan darahnya mendidih. Upah? Mereka memperlakukannya seperti asisten rumah tangga yang sedang di-PHK karena kinerjanya buruk. 7 tahun pengabdian, cinta, dan kesabarannya menghadapi mertua yang sulit, hanya dihargai dengan selembar kertas dan uang pesangon. Aku tidak akan menandatanganinya sekarang, ucap Arini tegas, tangannya mengepal di bawah meja. Kenapa? Kamu mau mengemis cinta pada Galih, ejek Ibu Ratna. Lihat suamimu. Dia bahkan tidak sanggup melihat wajahmu. Dia sudah muak dengan kegagalanmu. Galih tetap diam, seolah-olah ia adalah patung tak bernyawa. Sikap diamnya adalah konfirmasi paling menyakitkan bagi Arini. Pria yang dulu berjanji akan menjaganya dalam suka dan duka, kini membiarkan ibunya menginjak-injak harga diri istrinya sendiri. Aku butuh waktu untuk membaca isinya, dalih Arini. Ia sebenarnya tidak butuh waktu untuk membaca. Ia butuh waktu untuk menjalankan rencana yang sudah ia susun di kepalanya. Sejak menemukan struk transfer mencurigakan milik mertuanya kemarin, Arini tahu ia tidak boleh menyerah begitu saja. Jangan lama-lama, ancam Ibu Ratna. Besok pagi, ibu ingin kertas itu sudah ditandatangani. Jika tidak, jangan salahkan ibu kalau ibu harus mengusirmu secara paksa di depan tetangga agar mereka tahu betapa memalukannya memiliki menantu mandul yang tidak tahu diri. Arini mengambil map itu dan berdiri.
Sebelum pergi ke kamar, ia menatap Galih untuk terakhir kalinya malam itu. Mas, ingatlah hari ini. Ingatlah saat kamu membiarkan ibumu menghancurkan wanita yang paling setia mendampingimu saat kamu belum punya apa-apa. Suatu hari, kamu akan memohon ampun padaku. Galih hanya terdiam, namun bahunya tampak sedikit bergetar. Masuk ke dalam kamar, Arini langsung mengunci pintu. Ia tidak menangis. Matanya justru berkilat tajam. Ia membuka map itu, tapi bukan untuk membacanya. Ia mengeluarkan sebuah alat perekam kecil dari sakunya, alat yang ia sembunyikan di balik vas bunga ruang tengah tadi. Ia memutar rekamannya. Suara Ibu Ratna terdengar jelas, namun yang paling menarik adalah bisikan Ibu Ratna kepada Sarah sesaat sebelum Arini masuk ke ruangan tadi. Tenang saja, Sarah. Setelah si mandul itu pergi, rahasia kehamilanmu akan aman. Galih akan mengira itu anaknya. Yang penting kita singkirkan dia dulu. Tangan Arini gemetar, bukan karena takut, tapi karena ngeri melihat betapa busuknya rencana mereka. Ternyata ini bukan hanya soal menyingkirkannya, tapi soal menutupi aib Sarah dengan menjadikan Galih sebagai penolong, tanpa ia sadari. Kalian salah memilih lawan, bisik Arini pada kegelapan kamar. Kalian pikir aku akan pergi dengan kepala tertunduk? Tidak. Aku akan pergi setelah menghancurkan panggung sandiwara kalian berkeping-keping. Malam itu, kamar yang biasanya terasa hangat kini menyerupai sel penjara bagi Arini. Di luar, hujan badai seolah mewakili kemelut di dadanya. Namun, Arini tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam isak tangis yang sia-sia. Ia duduk di meja rias, menatap pantulan matanya yang kini memancarkan ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari laci tersembunyi. Di sana, ia mulai menyusun kepingan teka-teki. 1 minggu yang lalu, gumam Arini pelan. Dokter Hendra di klinik utama Medika. Dokter itu adalah teman lama Ibu Ratna dari klub sosialnya. Hasil tes keluar hanya dalam waktu 2 jam, padahal biasanya butuh waktu lebih lama untuk analisis hormon yang mendalam. Arini kemudian membuka tas kerjanya yang sudah lama tidak ia sentuh sejak ia memutuskan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Ia mengeluarkan laptopnya. Sebagai lulusan teknik informatika, Arini memiliki kemampuan analisis data yang tajam. Ia mulai mencari informasi tentang reputasi klinik utama Medika. Jarinya menari di atas keyboard. Ia menemukan beberapa ulasan negatif yang tenggelam di halaman belakang mesin pencari, keluhan tentang hasil laboratorium yang tidak akurat dan dugaan malpraktik administratif. Menarik, bisik Arini. Kecurigaannya memuncak saat ia teringat kejadian kemarin sore. Saat Ibu Ratna sedang mandi, Arini secara tidak sengaja melihat sebuah amplop coklat di atas meja rias mertuanya yang terbuka sedikit. Di dalamnya ada sebuah struk transfer bank senilai 50 juta rupiah ke rekening pribadi seseorang bernama Hendra W. 50 juta? Untuk apa ibu mengirim uang sebanyak itu kepada seorang dokter kandungan jika bukan untuk membeli sebuah vonis? Pagi harinya, Arini bersikap seolah-olah ia telah menyerah. Ia keluar dari kamar dengan wajah lesu yang dibuat-buat. Di meja makan, Sarah sedang menyuapi Galih dengan manja, sementara Ibu Ratna tersenyum lebar melihat pemandangan itu. "Sudah kamu tanda tangani suratnya?" tanya Ibu Ratna tanpa basa-basi, bahkan sebelum Arini sempat duduk. "Aku butuh 1 hari lagi, Bu. Aku ingin pergi ke rumah ibuku di pinggir kota untuk menenangkan diri dan berpamitan dengan kenanganku di sana," jawab Arini pelan, suaranya sengaja dibuat serak. Ibu Ratna mencibir. "Ya sudah, pergi sana. Tapi ingat,
Besok sore surat itu harus sudah ada di tanganku dengan tanda tangan basah. Jangan mencoba melarikan diri, karena Galih tetap akan menceraikanmu secara hukum dengan atau tanpa persetujuanmu. Arini mengangguk patuh. Ia melirik Galih, berharap ada sedikit rasa bersalah di mata suaminya. Namun, Galih justru sibuk membalas candaan Sarah. Hati Arini mencelos, namun itu justru memperkuat tekadnya. Alih-alih pergi ke rumah ibunya, Arini justru memacu mobilnya menuju Rumah Sakit Pusat Harapan, sebuah rumah sakit internasional yang dikenal dengan integritas laboratoriumnya yang tak tergoyahkan. Ia telah membuat janji temu dengan dokter spesialis fertilitas paling senior di sana, Dr. Baskoro, menggunakan nama samaran saat mendaftar secara daring. Di ruang tunggu yang dingin, Arini merasa jantungnya berdegup kencang. Jika benar ia mandul, maka ia akan menerima takdirnya dan pergi dengan tenang. Namun, jika ia dikhianati, ia akan memastikan pengkhianat itu membayar mahal. Nyonya Kania, panggil perawat, menggunakan nama samaran Arini. Di dalam ruang praktik, Dr. Baskoro yang berambut perak meninjau hasil tes yang dibawa Arini dari klinik utama Medika. Dahinya berkerut dalam. Hasil ini aneh, ucap Dr. Baskoro sambil melepas kacamatanya. Maksud dokter, tanya Arini cepat. Data hormon progesteron dan estradiol di sini sangat bertolak belakang dengan kondisi fisik Anda yang saya periksa barusan. Secara medis, jika angka ini benar, Anda seharusnya mengalami gejala menopause dini yang parah. Tapi Anda sangat sehat. Siklus Anda teratur, bukan? Arini mengangguk cepat. Sangat teratur, Dok. Saya sarankan kita lakukan tes ulang secara menyeluruh. Mulai dari USG transvaginal, tes darah lengkap, hingga pengecekan patensi tuba. Saya ingin hasilnya murni dari laboratorium kami tanpa intervensi pihak luar, ujar Dr. Baskoro tegas. Arini menghabiskan waktu berjam-jam di rumah sakit tersebut. Ia menjalani setiap prosedur dengan harapan yang membuncah. Saat menunggu hasil, ia tidak tinggal diam. Ia menggunakan ponselnya untuk mengakses akun bank bersama yang ia miliki dengan Galih melalui mobile banking. Ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada aliran dana rutin setiap bulan ke sebuah akun atas nama Sarah Amelia selama 3 bulan terakhir. Artinya, Galih sudah mengenal Sarah jauh sebelum Ibu Ratna memperkenalkannya secara resmi di rumah. Jadi kalian semua sudah bersekongkol, desis Arini. Kemarahan Arini kini mencapai titik didih. Namun, ia tahu ia tidak boleh meledak sekarang. Ia butuh bukti fisik yang tak terbantahkan. Ia butuh hasil tes dari Dr. Baskoro. Sore harinya, Dr. Baskoro memanggil Arini kembali. Sang dokter tersenyum tipis sambil menyodorkan selembar kertas yang masih hangat dari mesin pencetak. Selamat, Nyonya. Hasilnya sangat berbeda. Anda tidak mandul. Bahkan, Anda dalam kondisi sangat subur. Sel telur Anda berkembang dengan sempurna. Tidak ada alasan medis bagi Anda untuk tidak bisa hamil. Tangan Arini gemetar memegang kertas itu. Air mata bening jatuh membasahi hasil laboratorium tersebut. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemenangan awal. Ia bukan wanita tak berguna. Ia bukan barang rusak. Terima kasih, Dok. Anda tidak tahu betapa berartinya kertas ini bagi hidup saya, ucap Arini dengan suara mantap. Keluar dari rumah sakit, Arini tidak langsung pulang. Ia pergi ke sebuah toko alat detektif dan membeli beberapa kamera tersembunyi berukuran kancing baju. Permainan baru saja dimulai, Ibu Ratna, gumam Arini sambil menatap tajam ke arah gedung rumah sakit.
Kalian memberikan surat cerai padaku, tapi aku akan memberikan surat kehancuran bagi kalian. Arini melajukan mobilnya pulang. Di kepalanya, sebuah rencana besar sedang disusun. Ia akan berpura-pura menjadi korban yang pasrah sedikit lebih lama, membiarkan mereka merasa menang, sebelum akhirnya ia menjatuhkan bom yang akan meruntuhkan kesombongan keluarga Pratama. Arini pulang ke rumah dengan wajah yang sengaja dibuat lebih kuyu dari biasanya. Ia memarkir mobilnya di garasi, menarik napas dalam-dalam, dan menyembunyikan map dari Rumah Sakit Pusat Harapan di bawah karpet bagasi. Di dalam tasnya, ia membawa senjata baru, 3 kamera mikro seukuran kancing dan 1 perangkat perekam suara bersensitivitas tinggi. Saat melangkah masuk, ia disambut oleh pemandangan yang memuakkan. Sarah sedang duduk di karpet ruang tengah, kepalanya bersandar di lutut Galih, sementara Galih mengusap rambut wanita itu dengan lembut. Ibu Ratna duduk di sofa sambil menyesap teh, tersenyum puas melihat calon menantu pilihannya mulai menggeser posisi Arini. "Oh, si Mandul sudah pulang," sindir Ibu Ratna tanpa mengalihkan pandangan dari televisi. "Bagaimana? Sudah puas menangis di pelukan ibumu yang miskin itu? Mana surat cerainya? Sudah kamu tanda tangani?" Arini menunduk, memasukkan suara serak. "Belum, Bu. Saya masih butuh waktu sampai besok pagi. Saya lelah, saya ingin langsung ke kamar." Galih melirik Arini sebentar, ada kilat ragu di matanya, namun ia segera berpaling saat Sarah membisikkan sesuatu di telinganya yang membuatnya tertawa kecil. Arini tidak peduli lagi. Pengkhianatan Galih sudah mencapai titik di mana rasa cintanya telah menguap, digantikan oleh rasa jijik yang dingin. Masuk ke kamar, Arini langsung beraksi. Sebagai lulusan informatika, ia tahu persis cara kerja perangkat pengintai ini. Ia memasang 1 kamera di balik bingkai foto keluarga di ruang tamu. Ironisnya, foto itu diambil saat pernikahan mereka 7 tahun lalu. 1 lagi ia selipkan di sela-sela tumpukan majalah di ruang makan, dan yang terakhir, yang paling krusial, ia pasang di kamar tamu yang kini ditempati oleh Sarah. Ia kemudian menghubungkan semua perangkat itu ke aplikasi khusus di ponselnya yang sudah ia enkripsi agar tidak bisa dilacak. Malam itu, Arini berpura-pura tidur awal. Namun, di bawah selimut, matanya terpaku pada layar ponsel. Ia memantau rekaman langsung dari ruang tamu. "Galih, kamu jangan terlalu lunak pada Arini." Suara Ibu Ratna terdengar jernih melalui earphone Arini. "Besok sore dia harus keluar dari rumah ini. Ibu sudah memesan catering untuk acara syukuran pertunanganmu dengan Sarah minggu depan." "Ibu, apa tidak terlalu cepat? Kita bahkan belum resmi bercerai secara hukum," jawab Galih ragu. "Hukum itu urusan belakangan. Yang penting pengakuan keluarga besar. Sarah ini sedang kamu tahu sendiri kan, kondisinya tidak bisa menunggu lama," sahut Ibu Ratna dengan nada penuh rahasia. Arini mengernyitkan dahi. "Kondisinya tidak bisa menunggu lama? Apa maksudnya?" Beberapa jam kemudian, saat rumah sudah sunyi, Arini melihat pergerakan di kamera kamar tamu. Sarah sedang menelepon seseorang. Arini menaikkan volume suaranya. "Iya, sayang." "Tenang saja," ucap Sarah dengan nada manja, namun bukan kepada Galih. Si bodoh Galih itu sama sekali tidak curiga. Ibunya juga sudah termakan umpanku. Dia pikir aku hamil anaknya Galih. Padahal ini kan anakmu. Kita hanya butuh dia untuk melegalkan status anak ini dan tentu saja, uangnya." Arini menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Jantungnya berdegup kencang. Jadi, dugaannya benar. Sarah tidak hanya menjadi wanita pengganti,
tapi dia sedang menjalankan penipuan besar bersama Ibu Ratna. Atau mungkin Ibu Ratna pun tidak tahu kalau itu bukan anak Galih? Namun, kalimat selanjutnya dari Sarah membuat Arini semakin merinding. Tante Ratna sudah tahu kok kalau ini bukan anak Galih. Dia yang menyuruhku mengaku-ngaku begitu supaya Galih punya alasan kuat untuk segera menceraikan Arini di depan keluarga besar. Tante Ratna bilang, yang penting ada bayi yang lahir di rumah ini supaya dia tidak malu lagi. Soal genetik, itu urusan nomor 2. Gila kan? Tapi ya sudahlah, yang penting kita dapat jatah bulanan. Arini gemetar karena amarah. Ibu Ratna begitu membenci Arini hingga ia rela membohongi anak kandungnya sendiri, membiarkan Galih membesarkan anak pria lain, hanya demi sebuah gengsi di mata sosial. Kebusukan ini jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Arini segera mengunduh potongan video pembicaraan Sarah tersebut dan menyimpannya di cloud pribadinya sebagai cadangan. Ia juga menyimpan bukti transfer bulanan dari Galih ke Sarah yang ia temukan sebelumnya. Kalian benar-benar iblis, bisik Arini. Keesokan paginya, Arini keluar kamar dengan senyum tipis yang misterius. Ia melihat Ibu Ratna sedang sibuk menelepon kerabat, mengundang mereka untuk makan malam besar malam ini dengan alasan syukuran keluarga. Arini, siapkan dirimu. Malam ini semua keluarga besar Pratama akan datang. Kamu harus menandatangani surat itu di depan mereka semua agar tidak ada fitnah di kemudian hari bahwa kami mengusirmu tanpa alasan, ucap Ibu Ratna dengan nada memerintah. Arini mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya akan menyiapkan kejutan yang tidak akan dilupakan oleh keluarga besar Pratama. Ibu Ratna tertawa mengejek. Kejutan? Paling kamu mau berlutut minta ampun. Sudah terlambat, Arini. Waktumu sudah habis. Arini hanya tersenyum. Ya, waktu untuk bersabar memang sudah habis. Sekarang adalah waktunya untuk menghancurkan. Pagi itu, rumah keluarga Pratama sibuk luar biasa. Ibu Ratna memerintahkan 2 asisten rumah tangga tambahan untuk membersihkan seluruh sudut rumah. Catering kelas atas sudah dipesan, dan dekorasi bunga potong segar mulai berdatangan. Semua ini dipersiapkan untuk acara syukuran malam nanti, yang sebenarnya adalah panggung eksekusi bagi harga diri Arini. Arini memperhatikan kesibukan itu dari balkon lantai 2. Ia melihat Sarah sedang asyik berfoto selfie di taman belakang, berpose seolah-olah dia adalah ratu baru di istana ini. Arini membuka tabletnya, memantau rekaman kamera tersembunyi yang ia pasang di kamar Sarah semalam. Di layar, ia melihat Sarah sedang sibuk membongkar kotak perhiasan milik Ibu Ratna. Sarah mencoba sebuah kalung berlian di depan cermin, lalu tersenyum sinis. Tua bangka itu benar-benar putus asa, gumam Sarah di dalam rekaman tersebut. Dia pikir aku peduli dengan nama baik keluarganya. Begitu surat cerai ditandatangani dan Galih menikahiku, aku akan perlahan menguras rekeningnya dan pergi dengan bayiku ini. Galih itu terlalu bodoh, dia cuma butuh wadah untuk egonya yang terluka karena istrinya mandul. Arini mencatat setiap kata. Namun, kejutan sebenarnya muncul saat ponsel Sarah berdering. Sarah mengangkatnya dengan nada yang sangat berbeda, penuh gairah dan kasih sayang. Halo, sayang? Iya, tenang saja. Uang dari Galih sudah masuk ke rekeningmu kan? Pakai saja untuk bayar hutang judimu itu. Sabar sebentar lagi, ya. Begitu acara malam ini selesai, posisiku akan semakin kuat. Kita akan punya sapi perah yang abadi. Arini merasakan mual yang hebat di perutnya. Sarah bukan hanya mencari perlindungan untuk bayinya, tapi dia secara aktif memeras Galih untuk membiayai pria lain
kekasih aslinya. Kebusukan ini sudah melampaui batas kewajaran. Arini segera mengunduh rekaman tersebut ke dalam 3 folder berbeda. 1 di cloud, 1 di flash disk yang ia kalungkan di lehernya, dan 1 lagi ia kirim ke email pribadinya. Sebagai lulusan teknik informatika, ia tahu betapa pentingnya redundansi data. Siang harinya, Arini turun ke bawah. Ia berpapasan dengan Sarah di tangga. Sarah menatapnya dengan tatapan meremehkan, lalu sengaja menabrak bahu Arini. "UPS, maaf ya, Mbak. Jalannya sempit, maklum, orang yang sudah tidak punya tempat di sini memang biasanya jadi penghalang jalan," sindir Sarah sambil tertawa kecil. Arini tidak marah. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Sarah sedikit mengernyit heran. "Nikmati waktumu, Sarah. Gunakan parfum mahalnya banyak-banyak, karena bau busuk biasanya susah hilang meski ditutupi mawar." "Maksudmu apa?" bentak Sarah, namun Arini sudah melenggang pergi menuju dapur. Di dapur, Arini melihat Ibu Ratna sedang memeriksa menu catering. Ibu Ratna menatap Arini dengan sinis. "Kenapa kamu masih berkeliaran di sini? Sana masuk kamar, rapikan barang-barangmu. Aku tidak mau melihat ada satupun sisa sampahmu di rumah ini setelah acara nanti malam selesai." "Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar, Bu," jawab Arini tenang. "Malam ini akan menjadi malam yang sangat bersejarah bagi keluarga Pratama. Saya ingin semua orang menyaksikannya." Ibu Ratna mendengus. "Bagus kalau kamu sadar diri. Setidaknya kamu pergi dengan sedikit martabat dengan memberikan Galih kebebasan untuk memiliki anak dari wanita yang lebih berkualitas." Arini hanya mengangguk pelan. Ia melirik jam di dinding. 5 jam lagi menuju acara dimulai. Ia kemudian masuk ke ruang kerja Galih saat suaminya itu sedang keluar. Arini tahu Galih sering menyimpan dokumen penting di laci yang terkunci. Dengan sedikit keahlian teknis dan keberuntungan, Arini berhasil membuka laci itu menggunakan kunci cadangan yang ia temukan di lemari tua. Di sana, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan, sebuah polis asuransi jiwa atas nama Galih dengan nilai miliaran rupiah, di mana ahli warisnya baru saja diubah dari nama Arini menjadi nama Ibu Ratna dan Sarah. "Mereka bahkan sudah merencanakan kematian finansialmu, Galih," bisik Arini ngeri. Arini memotret dokumen itu. Sekarang ia punya semua amunisi yang ia butuhkan. Bukti bahwa ia subur dan sehat, hasil tes RS Pusat Harapan. Bukti suap Ibu Ratna kepada Dr. Hendra, struk transfer. Bukti perselingkuhan dan rencana penipuan Sarah, rekaman video dan suara. Bukti bahwa Sarah hamil anak pria lain dan Ibu Ratna mengetahuinya. Bukti pemerasan finansial terhadap Galih. Arini kembali ke kamarnya, mengenakan kebaya hitam yang elegan, warna yang biasanya melambangkan duka, tapi baginya, ini adalah warna otoritas. Ia memoles lipstik merah berani di bibirnya. Ia bukan lagi Arini yang lemah dan mudah menangis. Ia adalah wanita yang telah dikhianati, dan ia akan memastikan bahwa kehancuran mereka akan menjadi tontonan yang paling megah. Tunggu saja, batin Arini sambil menatap layar ponselnya yang menampilkan grafik unggahan data yang sudah selesai. Malam ini, singgasana yang kamu banggakan itu akan runtuh, Ibu Ratna. Malam itu, kediaman keluarga Pratama tampak begitu megah. Lampu-lampu taman dinyalakan, memberikan kesan hangat yang kontras dengan niat busuk para penghuninya. Deretan mobil mewah berjajar di halaman. Kerabat jauh, kolega bisnis Galih, hingga teman-teman sosialita Ibu Ratna hadir memenuhi undangan syukuran keluarga yang mendadak itu. Arini berdiri di lantai atas,
mengamati kerumunan itu dari balik pilar. Di bawah sana, Ibu Ratna tampak sangat bersemangat. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna emas, sibuk menyapa tamu-tamunya dengan tawa yang dipaksakan. Di sampingnya, Sarah tampil sangat menonjol dengan gaun hamil berwarna putih bersih, tampak seperti malaikat suci yang siap menyelamatkan garis keturunan Pratama. "Lihatlah, Jeng," suara Ibu Ratna terdengar sampai ke telinga Arini. "Akhirnya doa saya dikabulkan. Galih akan segera mendapatkan keturunan yang sah. Kadang kita harus membuang benalu agar pohonnya bisa berbuah lebat, bukan?" Tawa kecil dari para tamu menyusul kalimat pedas itu. Arini memejamkan mata sejenak, meresapi rasa sakit itu untuk terakhir kalinya. Ia menarik napas panjang, merapikan kebaya hitamnya, lalu melangkah turun dengan anggun. Kehadiran Arini di tengah pesta segera memicu bisik-bisik. Gaun hitamnya yang elegan dan ekspresinya yang tenang namun dingin membuat beberapa tamu merasa tidak nyaman. Galih, yang sedang memegang gelas sampanye, tampak tersedak saat melihat istrinya berjalan mendekat. "Arini, kenapa kamu berpakaian seperti itu? Ini acara syukuran, bukan pemakaman," tegur Ibu Ratna dengan nada rendah namun penuh penekanan. "Bagi saya, ini memang pemakaman, Bu." "Pemakaman untuk sebuah kepercayaan," jawab Arini dengan suara yang cukup keras hingga beberapa orang di sekitar mereka menoleh. Ibu Ratna mendelik tajam. Ia segera memberi kode kepada Galih. Galih melangkah maju, tampak gelisah. "Arini, tolong jangan buat keributan. Kita sudah sepakat. Kamu hanya perlu menandatangani surat itu di depan paman dan bibi sebagai saksi, lalu kamu bisa pergi dengan tenang." Ibu Ratna kemudian berdehem keras, meminta perhatian seluruh tamu di ruangan itu. Suasana mendadak sunyi. "Para hadirin sekalian, terima kasih telah datang," buka Ibu Ratna dengan nada dramatis. "Malam ini, dengan berat hati, saya harus mengumumkan sebuah keputusan besar demi kebaikan keluarga kami. Seperti yang kalian tahu, keluarga Pratama membutuhkan penerus. Sayangnya, Arini, menantu saya ini, telah dinyatakan tidak mampu memberikan itu. Dokter sudah memvonisnya mandul." Gumam riuh rendah menyelimuti ruangan. Wajah-wajah penuh simpati palsu tertuju pada Arini. Sarah, di sisi lain, menundukkan kepala dengan wajah yang dibuat seolah-olah ia merasa bersalah, padahal sudut bibirnya menyeringai tipis. "Oleh karena itu," lanjut Ibu Ratna, "malam ini Galih dan Arini akan mengakhiri hubungan mereka secara baik-baik. Dan sebagai gantinya, kami menyambut Sarah, yang kini tengah mengandung anak Galih, sebagai bagian baru dari keluarga kami." Beberapa tamu bertepuk tangan kecil, sementara yang lain tampak terkejut dengan pengakuan kehamilan Sarah yang begitu cepat. Arini, Ibu Ratna menyodorkan map biru yang sudah terbuka dan sebuah pena mahal di atas meja marmer. "Silakan tanda tangani. Koper-kopermu sudah diletakkan asisten di teras depan. Supir sudah siap mengantarmu ke terminal." Arini menatap map itu, lalu beralih menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Ada Paman Bram yang selalu mendukung Galih, ada Bibi Lastri yang hobi bergosip, dan tentu saja suaminya yang pengecut. "Ibu menyuruh saya pergi sekarang?" Di depan semua orang, tanya Arini tenang. "Itu konsekuensi dari ketidakbergunaan, Arini. Wanita mandul tidak punya tempat di rumah ini. Kamu hanya membuang-buang nasi dan uang anakku selama 7 tahun ini," teriak Ibu Ratna, mulai kehilangan kesabarannya karena Arini tidak segera menandatangani surat itu. "Cepat tanda tangani, Arini. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi," bisik Galih di telinganya. Arini mengambil pena itu.
Ia melihat Sarah yang sedang mengelus perutnya dengan bangga di hadapan para tamu. Detik itu juga, Arini menjatuhkan pena tersebut ke lantai marmer hingga bunyinya berdenting nyaring. "Saya tidak akan menandatanganinya," ucap Arini lantang. Ruangan itu mendadak senyap sesenyap kuburan. Ibu Ratna membelalakkan matanya. "Apa kamu bilang? Dasar tidak tahu malu." "Pengawal," seret wanita ini keluar. "Tunggu dulu," Arini mengangkat tangannya. "Sebelum saya keluar dari rumah ini dengan koper-koper yang sudah kalian siapkan, saya ingin memberikan satu persembahan terakhir. Sebuah kenang-kenangan agar kalian semua tahu siapa sebenarnya yang mandul dan siapa sebenarnya yang tak berguna di rumah ini." Arini mengeluarkan sebuah remote kecil dari sakunya. Matanya berkilat tajam ke arah televisi layar lebar di ruang tamu yang biasanya digunakan untuk presentasi bisnis Galih. "Ibu bilang saya mandul berdasarkan hasil tes Dr. Hendra, kan?" Arini tersenyum miring. "Mari kita lihat, apakah layar ini setuju dengan ucapan ibu." Jari Arini menekan tombol play. Ibu Ratna mendadak pucat pasi, sementara Sarah mulai terlihat gelisah. Arini tahu, bom waktu yang ia pasang sudah siap meledak tepat di wajah mereka. Layar televisi raksasa berukuran 85 inci di ruang tamu itu perlahan menyala, memancarkan cahaya biru yang menerangi wajah pucat Ibu Ratna. Suasana yang tadinya bising oleh bisik-bisik menghina, mendadak senyap. Semua mata kini tertuju pada layar, termasuk Galih yang mematung dengan gelas yang hampir terlepas dari tangannya. "Arini, apa-apaan ini? Matikan sekarang!" teriak Ibu Ratna, suaranya melengking panik. Ia mencoba menerjang maju untuk merebut remote di tangan Arini, namun langkahnya terhenti saat gambar pertama muncul di layar. Itu adalah foto surat laboratorium dari Rumah Sakit Pusat Harapan. Dengan resolusi tinggi, tulisan "Normal Fertile" terpampang nyata di bawah nama Rizky Arini. "Ini adalah hasil tes saya kemarin, dilakukan di rumah sakit internasional yang tidak bisa disuap." Suara Arini menggelegar, tenang namun penuh otoritas. "Saya sangat subur. Jadi, tuduhan mandul yang ibu teriakan selama ini hanyalah karangan bebas untuk menyingkirkan saya. Itu palsu. Kamu pasti mengeditnya." Sarah berteriak, wajah cantiknya kini tampak distorsi oleh ketakutan. Arini tersenyum sinis. "Benarkah, Sarah? Kalau begitu, mari kita lihat dokumen selanjutnya." Layar berganti. Kali ini muncul foto struk transfer bank dari rekening pribadi Ibu Ratna sebesar 50 juta rupiah kepada seseorang bernama Hendra W. Di bawahnya, Arini menyandingkan rekaman suara yang ia ambil diam-diam. "Hendra, pastikan hasilnya tertulis mandul permanen. Aku ingin alasan yang tak terbantahkan untuk mengusir wanita itu hari ini juga." Suara Ibu Ratna terdengar sangat jelas melalui pengeras suara surround system di ruangan itu. Para tamu undangan tersentak. Beberapa paman Galih menggelengkan kepala, sementara Bibi Lastri yang tadi menghina Arini kini menutup mulutnya karena syok. Ibu Ratna terduduk lemas di sofa emasnya, napasnya memburu. "Ibu, ibu tega melakukan ini?" tanya Galih dengan suara bergetar. Ia menatap ibunya seolah baru pertama kali melihat sosok iblis di balik wajah wanita yang melahirkannya. "Galih, dengar. Ibu melakukan ini demi kamu. Ibu hanya ingin kamu bahagia dengan Sarah yang sedang hamil anakmu." Ibu Ratna mencoba membela diri dengan membawa nama Sarah. Arini tertawa, suara tawa yang terdengar sangat dingin hingga membuat bulu kuduk berdiri. "Anak Galih? Benarkah itu anak suamiku, Sarah?" Arini menekan tombol berikutnya.
Video di layar berganti menjadi rekaman kamera tersembunyi di kamar tamu semalam. Di sana, Sarah terlihat sedang menelepon seseorang dengan gaya yang sangat vulgar. "Tenang saja, sayang." Si bodoh Galih itu sama sekali tidak curiga. Dia pikir aku hamil anaknya. Padahal ini kan anakmu. Kita hanya butuh dia untuk melegalkan status anak ini dan tentu saja, uangnya. Kekacauan pecah di ruang tamu. Sarah menjerit histeris dan mencoba lari menuju pintu keluar, namun Bibi Lastri dan beberapa kerabat perempuan menghalangi jalannya. Mereka semua ingin melihat akhir dari drama memuakkan ini. Galih melangkah mendekat ke arah Sarah, matanya merah padam karena amarah yang memuncak. Kamu membohongiku? Kamu menjadikanku ATM berjalan untuk membiayai anak pria lain. Mas, dengar, itu hanya salah paham. Aku dijebak. Sarah meratap di lantai, memegang kaki Galih. Namun Arini belum selesai. Ia menampilkan bukti terakhir, polis asuransi jiwa Galih yang ahli warisnya telah diubah. Kalian bukan hanya ingin keturunan, kalian ingin kematian finansial Galih. Ibu Ratna dan Sarah sudah bekerja sama untuk memastikan Galih memberikan segalanya kepada mereka, bahkan jika nyawa Galih menjadi taruhannya. Ibu Ratna hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan, gemetar hebat karena malu yang luar biasa di depan seluruh relasi bisnis dan keluarga besarnya. Reputasi yang ia bangun dengan keangkuhan selama puluhan tahun hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Arini melangkah maju ke tengah ruangan, berdiri tepat di depan Galih yang kini tampak seperti pria paling malang di dunia. 7 tahun aku bertahan dengan hinaan ibumu. 7 tahun aku mencintaimu meski kamu selalu memilih diam saat aku diinjak-injak, ucap Arini dengan nada yang kini melunak, namun penuh ketegasan. Hari ini, aku tidak hanya membuktikan bahwa aku subur. Aku membuktikan bahwa aku terlalu berharga untuk keluarga busuk ini. Arini meletakkan map biru berisi surat cerai itu di atas meja marmer. Namun, ia tidak menandatanganinya dengan tangan gemetar. Ia menandatanganinya dengan goresan tinta yang mantap, seolah sedang menuliskan awal dari kebebasannya. Selamat tinggal, Galih. Selamat menikmati hasil didikan ibumu dan pilihan rahim, subur, yang kamu banggakan. Arini melempar pena itu tepat ke arah dada Galih. Arini berbalik, berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak. Para tamu memberikan jalan padanya, kali ini bukan karena kasihan, melainkan karena rasa hormat terhadap kekuatan seorang wanita yang mereka remehkan. Di teras rumah, Arini melihat koper-kopernya. Ia tidak menunggu supir. Ia memanggil taksi daring, memasukkan kopernya sendiri, dan masuk ke dalam mobil tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang mulai mereda, Arini Rizky Indah Lestari telah resmi meninggalkan masa lalunya yang kelam. Setelah taksi yang membawa Arini menghilang di kegelapan malam, suasana di kediaman Pratama tak ubahnya seperti medan perang yang luluh lantak. Para tamu undangan mulai membubarkan diri dengan terburu-buru, membawa bahan gosip paling panas tahun ini. Bisik-bisik tajam terdengar di sepanjang jalan menuju parkiran, menghakimi kebiadaban Ibu Ratna dan kebodohan Galih. Di dalam rumah, keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu yang tadinya mewah. Galih duduk bersimpuh di lantai marmer, dikelilingi oleh sisa-sisa pesta yang kini terasa memuakkan. Di hadapannya, Sarah masih terisak, namun bukan isak tangis penyesalan, melainkan tangis ketakutan karena sumber uangnya baru saja tertutup rapat. "Pergi, Sarah," suara Galih terdengar parau, nyaris tak terdengar. "Mas, tolong dengarkan aku dulu." Sarah mencoba meraih lengan Galih dengan tangan gemetarnya. "Pergi," bentak Galih hingga urat lehernya menegang. "Bawa semua barangmu,
bawa bayi hasil perselingkuhanmu itu, dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Jika aku melihatmu lagi, aku tidak akan segan-segan melaporkanmu atas dugaan penipuan dan pemerasan." Sarah tersentak. Ia segera berlari ke atas, mengemasi barang-barangnya secepat kilat, dan kabur menembus hujan malam itu tanpa alas kaki. Kini tinggal Galih dan ibunya. Ibu Ratna masih terduduk kaku di sofa emasnya, wajahnya tampak menua 10 tahun dalam semalam. Keangkuhan yang biasanya terpancar dari matanya kini digantikan oleh kekosongan yang mengerikan. "Ibu puas?" tanya Galih, menatap ibunya dengan tatapan benci yang tak lagi bisa disembunyikan. "Galih, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu," gumam Ibu Ratna lemah. "Terbaik untukku atau terbaik untuk ego ibu?" Galih berdiri, tertawa getir. "Ibu menyuap dokter, ibu memfitnah istriku yang setia, dan ibu hampir membuatku membesarkan anak orang lain. Ibu menghancurkan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintaiku demi martabat palsu yang sekarang sudah hancur berkeping-keping di depan seluruh keluarga besar." Galih mengambil map biru yang sudah ditandatangani Arini. Ia melihat coretan tanda tangan istrinya, tegas dan tanpa keraguan. Itu adalah tanda tangan seorang wanita yang sudah benar-benar mati rasa. Galih baru menyadari, ia bukan hanya kehilangan seorang istri, ia kehilangan pelindungnya, sahabatnya, dan masa depannya. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil milik sahabat lamanya, Arini duduk di tepi ranjang. Ia menatap keluar jendela, melihat rintik hujan yang membasahi kaca. Ia merasa sangat ringan. Beban 7 tahun yang menghimpit pundaknya seolah menguap bersama udara malam. Ia mengeluarkan ponselnya, melihat puluhan panggilan tak terjawab dari Galih. Arini tidak memblokirnya, ia hanya membiarkannya. Ia ingin Galih merasakan bagaimana rasanya diabaikan, persis seperti yang ia rasakan selama 7 tahun terakhir setiap kali ia mengadu tentang perlakuan ibunya. Keesokan harinya, Arini pergi ke bank. Ia menutup semua akun bersama dan memindahkan sisa tabungan pribadinya yang selama ini ia kumpulkan diam-diam dari hasil kerja lepasnya sebagai analis data, keahlian informatika yang ia asah di sela-sela kesibukan rumah tangga. Ia kemudian menuju kantor pengacara untuk memastikan proses perceraian berjalan cepat. "Saya tidak menuntut harta Gonogini, Pak," ucap Arini tegas kepada pengacaranya. "Saya hanya ingin nama baik saya dipulihkan secara hukum dan proses ini selesai secepat mungkin. Saya tidak ingin membawa 1 sen pun uang dari keluarga itu." Kabar tentang keberanian Arini menyebar cepat. Dr. Hendra, dokter kandungan yang disuap Ibu Ratna, secara resmi dilaporkan ke Komite Etik Kedokteran setelah Arini mengirimkan bukti rekaman suara itu ke pihak rumah sakit dan dinas kesehatan. Karir dokter itu berakhir seketika, dan klinik tempatnya bekerja terancam ditutup. Di sisi lain, Galih mencoba mencari Arini kemana-mana. Ia pergi ke rumah orang tua Arini, namun ia hanya disambut oleh pintu yang tertutup rapat dan tatapan dingin dari ayah mertuanya yang kecewa. "Pulanglah, Galih," ucap ayah Arini dari balik pagar. "Anakku bukan barang rusak yang bisa kamu buang lalu kamu pungut kembali saat kamu sadar dia berharga. Dia sudah menemukan harganya sendiri, dan harga itu terlalu mahal untuk pria pengecut sepertimu." Galih pulang dengan bahu merosot. Di rumahnya yang besar dan sepi, ia hanya bisa menatap foto pernikahannya dengan Arini. Ia teringat bagaimana Arini selalu tersenyum setiap kali menyambutnya pulang, bagaimana Arini dengan sabar mengurus ibunya yang rewel, dan bagaimana Arini tetap bertahan meski terus dihina. Kini, Arini telah pergi. Dan yang tersisa bagi Galih hanyalah rumah kosong, ibu yang depresi karena malu, dan penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Arini, di tempat persembunyiannya yang baru,
membuka laptopnya. Ia mulai menyusun portofolio karirnya kembali. Ia adalah Rizky Arini, seorang lulusan teknik informatika yang cerdas. Ia subur, ia sehat, dan yang terpenting, ia kini bebas. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai di kediaman Pratama. Arini kini berdiri di lantai 25 sebuah gedung perkantoran mewah di pusat Jakarta. Ia tidak lagi mengenakan daster atau kebaya yang mengekang. Hari ini ia tampil sangat profesional dengan setelan blazer berwarna biru dongker yang elegan. Rambutnya dipotong pendek sebahu, memberikan kesan segar dan tangguh. Sebagai lulusan teknik informatika, Arini tidak butuh waktu lama untuk kembali ke dunianya. Ia kini menjabat sebagai lead data analis di sebuah perusahaan teknologi multinasional. Kecerdasannya yang selama 7 tahun terkubur di dapur kini bersinar terang. Mbak Arini, ini laporan performa kuartal kedua sudah siap untuk dipresentasikan, ucap seorang staf muda dengan nada hormat. Terima kasih, taruh saja di meja. Saya akan memeriksanya 10 menit lagi, jawab Arini dengan senyum tipis yang tulus. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari pengacaranya masuk, putusan cerai sudah inkrah secara hukum. Anda resmi menyandang status lajang hari ini. Arini menghela napas lega. Tidak ada kesedihan, hanya rasa syukur yang membuncah. Ia melangkah ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Di kejauhan, ia teringat kabar yang ia dengar tentang keluarga Pratama. Setelah skandal malam itu, reputasi Ibu Ratna hancur total di kalangan sosialita. Teman-temannya menjauh karena takut terseret dalam isu penipuan medis. Galih pun tak luput dari sial. Karena konsentrasinya terpecah dan mentalnya hancur, ia melakukan kesalahan fatal dalam kontrak bisnis besar yang membuat perusahaannya hampir bangkrut. Ibu Ratna kini dikabarkan sering jatuh sakit, bukan lagi sakit jantung palsu seperti dulu, melainkan depresi karena kesepian dan rasa malu yang tak kunjung hilang. Sedangkan Sarah? Kabarnya ia menghilang setelah kekasih aslinya mencuri sisa uang yang ia peras dari Galih. Tiba-tiba, pintu lobi kantornya terbuka. Resepsionis memberitahu bahwa ada seorang pria yang ingin menemuinya. Arini sudah menduga siapa itu. Di ruang tunggu, Galih duduk dengan kemeja yang tampak kusut dan wajah yang kusam. Ia bangkit berdiri saat melihat Arini berjalan mendekat. Matanya berkaca-kaca melihat Arini yang sekarang tampak begitu bersinar, mandiri, dan jauh lebih cantik dari sebelumnya. Arini. Suara Galih bergetar. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku sudah mengusir ibu dari rumah utama, aku sadar betapa jahatnya kami padamu. Arini berhenti 3 langkah di depan Galih. Ia tidak lagi merasa marah, tidak juga merasa benci. Hanya ada kekosongan. Permintaan maafmu sudah aku terima sejak lama, Galih. Tapi itu tidak mengubah apapun. Arini, tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Kita bisa mulai dari awal. Aku tidak peduli soal anak, aku hanya ingin kamu kembali. Rumah itu terasa seperti kuburan tanpamu, ratap Galih, mencoba meraih tangan Arini. Arini menarik tangannya dengan sopan. Kamu salah, Galih. Kamu bukan menginginkanku kembali, kamu hanya merindukan pelayan yang sabar menghadapi ibumu dan wanita yang selalu ada saat kamu butuhkan tanpa menuntut apa-apa. Sekarang aku sudah bukan wanita itu lagi. Arini menatap mata Galih dengan mantap. Kamu bilang kamu tidak peduli soal anak? Lucu sekali. Dulu itu adalah alasan utamamu untuk membuangku. Tapi asal kamu tahu. Arini mengelus perutnya yang masih rata dengan senyum misterius.
Aku sudah memeriksakan diri lagi ke dokter terbaik. Dan mereka bilang, aku sangat sehat. Jika suatu saat nanti aku memiliki anak, itu akan menjadi anak dari pria yang cukup berani untuk melindungiku, bukan pria yang bersembunyi di balik ketiak ibunya. Galih tertegun, lidahnya keluh. Kalimat Arini adalah tamparan paling keras yang pernah ia terima. Selamat tinggal, Galih. Jangan datang lagi ke kantor atau rumahku. Kita sudah selesai, ucap Arini final. Ia berbalik dan berjalan masuk ke dalam ruang kerjanya tanpa menoleh lagi. Sore itu, Arini pulang ke apartemen barunya yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Di balkon, ia menyesap kopinya sambil menikmati senja yang berwarna jingga keunguan. Ia teringat vonis palsu Dr. Hendra, hinaan, mandul tak berguna dari Ibu Ratna, dan pengkhianatan Sarah. Semua itu kini hanyalah bab lama dalam buku kehidupannya yang sudah ia tutup rapat. Ia telah membuktikan bahwa harga diri seorang wanita tidak terletak pada rahimnya, tapi pada kekuatan jiwanya untuk bangkit dari kehancuran. Arini Rizky Indah Lestari kini benar-benar subur, bukan hanya secara biologis, tapi subur dalam karir, subur dalam kebahagiaan, dan subur dalam kebebasan yang ia perjuangkan sendiri. Ia tersenyum menatap langit. Terima kasih sudah membuangku, batinnya. Karena tanpa dibuang, aku tidak akan pernah tahu betapa tingginya aku bisa terbang. Selesai.